kemarin sudah kalian dapatkan ketika kita PTMT ya di pertemuan sekitar 2 minggu yang lalu. Nah, sebelumnya bagi yang sudah silakan untuk kamera dinyalakan. Bagi yang lain silakan untuk berproses, boleh dan silakan sambil mendengarkan. Seperti itu. Nah, silakan teman-teman yang lain untuk kamera harap dinyalakan. Oke ya. Nah, sambil berdinamika, saya akan memutarkan sebuah trailer. Ya, silahkan kalian cermati, lalu kalian kalian sampaikan trailer ini tuh sebenarnya soal apa sih, gitu ya teman-teman ya. Oke, berarti karena masih waktu kita juga masih ini teman-teman, bagi yang belum selesai, apakah cukup sampai pukul 1:30 kurang 20? 1:30 kurang 10 teman-teman? Bagi yang belum selesai, Ibu kasih waktu tenggat waktunya sampai segitu. Halo yang belum selesai. Ini kelas 11 IPS nih loh, kok pada diem semua. Halo kelas 11 IPS. Gimana nih yang belum selesai? Apakah cukup sampai pukul 1 apa Ibu perpanjang sampai 1:20? Berarti sampai sesi terakhir berakhir. Saya lagi ngumpulin Bu. Perpanjang Bu sampai jam berapa? Jam berapa Agnes? Ditentukan ya teman-teman ya waktunya ya. Usahakan karena tugasnya harusnya tinggal memasukkan aja ya, sekiranya sampai jam 3 ya. Oke, jam 3 setuju? Jam 3 teman-teman? Oke, jam 3 ya, saya nggak sanggup Bu. Oke, loh nggak sanggup gimana Dian? Kan kamu kemarin udah soalmu udah lengkap. Oke, jam 3 soal saya bingung. Wah, kalau bingung kamu tanya ya nak ya. Oke, sampai jam 3 ya. Baik, sekarang silahkan untuk kamera dinyalakan. Yang masih berproses silahkan berproses sampai maksimal pukul 3. Tapi jika misalnya sudah selesai untuk besok nanti yang akan Ibu cek siapa aja yang kemarin yang misalnya pada pertemuan hari ini belum kirim, yang akan Ibu sampaikan di pertemuan, bukan di pertemuan ya, akan Ibu bagikan lewat wali kelas masing-masing siapa aja yang belum mengirimkan teka-teki. Jadi maksimal kita sampai pukul 3 ya teman-teman. Nah langsung saja kita akan melihat sebuah video. Silakan kalian menyimpulkan sebenarnya video ini berisi apa sih? Ya teman-teman ya, silahkan kalian perhatikan ya teman-teman. Ini memang soal Jenderal Sudirman ya, tetapi Ibu nanti akan meminta kalian untuk menjelaskan apa sih yang kayak kondisinya bagaimana sih pada yang kondisi yang digambarkan ya kan pada trailer film ini. Apakah sudah muncul teman-teman videonya? Halo. Kelas 11 IPS. Jelas Bu. Ya, sudah muncul ya. Oke, saya share. Saya putar. Dengan jumlah suara 21. Sudirman, tunggu. Hitungan suara ini belum selesai. Semua kertas suara sudah habis dihitung. Tapi saya membawa 6 mandan dari komandan divisi dan komandan resimen dari Sumatera. Semua sepakat untuk memilih Sudirman. Apabila kabinet Syahrir tidak sependapat dengan kita, maka orang-orang yang dapat menjalankan pemerintahan harus segera menggantinya. Saya tentara. Saya membela pemerintah untuk merdeka 100%.
Jika Tuan Malaka mempunyai cara lain, silahkan. Terima kasih. Dan saya mohon dengan sabar. Ikutlah bergerilya bersama kami, Pak. Engkau seorang prajurit. Tempatmu di medan pertempuran bersama dengan anak buah kamu. Tetapi tempatmu tidak bisa menjadikan tempat pelarian saya. Saya harus tinggal di sini. Presiden tidak keluar kota, tapi ditahan oleh Belanda. Sukarno is gevangen genomen. Er zijn geen commandotroepen meer aanwezig. En de kleine vrijheidsstrijders hebben wij al in de hand. Het is afgelopen met de republiek. Tuan-tuan semua kami minta maaf. Pemerintah Republik sudah tidak ada. Tuan sekarang dalam penanganan Raja Belanda. Oke, teman-teman, dari video yang saya sharekan, jika kita kaitkan dengan materi yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu dan akan kita lanjutkan pada pertemuan hari ini, apa yang bisa kalian simpulkan, teman-teman? Yang bisa kalian lihat nih dari video tersebut? Membahas soal apa sih sebenarnya? Ayo nih, silahkan. Tadi videonya jelas nggak? Jadi Panglima TNI, oke Dean, yang lain. Ayo silahkan. Apa yang bisa kalian lihat? Tadi trailer tersebut menjelaskan soal siapa? Sosok siapa, teman-teman? Ayo, dari trailer tersebut menjelaskan sosok siapa? Ya, Sudirman ya, Jenderal Sudirman. Kalau kalian lihat itu pada masa apa sih, teman-teman? Ayo, kemarin 1945-1949 ya. Yes, pada masa agresi militer Belanda ya, teman-teman ya. Tadi kalau kalian perhatikan di bagian terakhir itu dijelaskan juga, betul Jami ya, ada propaganda, ya kan, propaganda yang dilakukan oleh Belanda. Yaitu apa propagandanya? Mereka mengatakan bahwa Republik Indonesia itu udah nggak ada, yang ada adalah yang ada justru kekuasaan Indonesia sudah kembali ke tangan Belanda. Nah, tokoh inilah yang akan kita bahas, teman-teman, pada pertemuan kita hari ini. Nah, sekarang izin untuk share PPT-nya, PPT kita. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah, ini kalian boleh mematikan kamera ya, teman-teman, tapi siap-siap nih ya. Saya akan memanggil nama kalian. Itu ya, jadi nanti kalau saya tanya silakan harap untuk merespon. Jadi kalian boleh matiin tapi harus merespon. Wajib merespon ya bagi yang namanya dipanggil. Oke, saya izin untuk men-sharekan PPT kita. Oke, sudah muncul ya? Harusnya sudah. Oke teman-teman, pada pertemuan 2 minggu yang lalu kita kan sudah belajar soal agresi militer pertama ya teman-teman ya. Kita juga sudah masuk nih, kemarin kita sudah belajar soal perjanjian Renville, yang mana perjanjian Renville ini rupanya bisa dikatakan
justru semakin membuat wilayah Indonesia ini semakin sempit. Belum lagi Renville ini juga menyebabkan terjadinya berbagai macam pemberontakan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri terhadap negaranya. Karena apa? Mereka merasa ingin melepaskan diri, ya kan, dari Republik Indonesia. Nah, kemudian kemarin kita juga sudah bahas ya teman-teman, kalau ternyata dari perjanjian Renville ini justru ada dampaknya, memunculkan berbagai macam dampak. Nah, dampaknya itu apa aja ya? Seperti reaksi keras dari semua kalangan, ya kan? Seperti rakyat, politikus, TNI. Karena perjanjian ini kan ya tadi ya, karena wilayahnya Indonesia semakin sempit, kemudian juga orang kecewa teman-teman dengan pemerintah. Karena apa? Pemerintah dianggap gagal dalam memperjuangkan diplomasi, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita membahas soal wilayah yang sempit ini, rupanya itu juga semakin mempersulit Indonesia. Karena apa? Kesulitan ini terjadi di berbagai macam aspek ya teman-teman, seperti dari segi politik maupun segi ekonomi. Nah, sekarang aku mau tanya nih sama kalian, ya kan? Kenapa sih kok wilayah yang sempit ini justru juga bisa menyebabkan posisi Indonesia itu sulit dari segi politik dan ekonomi? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Ayo, ada yang bisa menjelaskan nggak? Kenapa sih kenapa wilayah yang sempit justru semakin mempersulit posisi Indonesia dalam segi politik maupun ekonomi? Ayo nih kita belajar menganalisa, kenapa nih kok bisa semakin sulit nih posisinya Indonesia? Ayo, coba ya, saya tunjuk nih, saya minta yang menjawab. Vito ada nggak? Vito? Iya, langsung masuk. Ya, kenapa nak? Wilayah yang sempit itu semakin mempersulit posisi Indonesia, khususnya di bidang politik maupun ekonomi. Kenapa nak? Kalau menurutmu? Wilayah semakin sempit mempersulit posisi Indonesia dari segi politik dan ekonomi. Mempersulit. Ya, secara logika ya lah, logika lu jalan lah. Ayo, kenapa? Ada apa sih dengan wilayah yang semakin sempit? Ya kan? Kenapa kok justru bisa menyebabkan membuat posisi Indonesia ini kok bisa dikatakan semakin sulit? Yes, betul sekali ya. Tadi jelas ya, mungkin wilayahnya yang kaya ternyata sudah bukan wilayahnya Indonesia, ya kan? Yang dulunya bisa mendapatkan misalnya kayak sumber bahan mentah dan lain sebagainya di wilayah tertentu, tapi ternyata dikuasai oleh Belanda. Seperti itu. Bisa ya. Terima kasih atas jawabannya, Vito. Nah, kemudian tadi itu kan bagi negara ya teman-teman. Nah, sekarang kalau bagi TNI sendiri, akibat dari perjanjian ini mengakibatkan mereka terpaksa meninggalkan sejumlah wilayah pertahanan gerilya. Kalau kita bahas soal gerilya itu kan perang sembunyi-sembunyi ya, serangan sembunyi-sembunyi. Itu disebut dengan perang gerilya yang telah dibangun dengan susah payah teman-teman. Kemudian seperti Jawa Barat yang merupakan basis gerilya yang dapat direbut oleh Belanda, kini terpaksa karena dikuasai oleh Belanda, menyebabkan para pasukan Siliwangi, divisi Siliwangi ya harus pindah ke Jawa Barat seperti itu. Nah, kemudian adanya pernyataan masih tidak percaya ya teman-teman terhadap kabinet dari Amir Syarifuddin, seperti dari partai PNI, Masyumi. Nah, sehingga yang terjadi karena ada masih tidak percaya ini, akhirnya Presiden Soekarno itu mengeluarkan
Perdana Menteri Ahmad Syarifudin ini menyerahkan mandat kembali ya, pemerintahan kembali kepada Presiden Soekarno. Nah, kemudian dampak yang lain, Belanda ini ternyata juga tadi karena merasa unggul ya kan, posisinya itu bisa dikatakan paling menguntungkan karena berhasil ya menguasai hampir semua wilayah Indonesia. Nah, mereka akhirnya menyelenggarakan konferensi federal di Bandung dengan dihadiri perwakilan-perwakilan dari negara-negara boneka ya teman-teman ya, seperti NIT, negara Pasundan dan negara Madura. Nah, tokoh-tokoh dari negara tersebut itu kemudian dihimpun dalam organisasi yang dinamakan BFO ya, atau singkatan Bizecoms for Federal Overlock atau organisasi kegiatan musyawarah federal. Nah, apakah selesai ya kan setelah Renville? Ternyata enggak teman-teman, Belanda itu masih belum puas. Karena apa? Belanda itu ada keinginan, mereka itu pengen menguasai seutuhnya Indonesia. Jadi meskipun dari perjanjian Renville ini wilayah Indonesia itu dipersempit, rupanya Belanda itu masih enggak ini, karena apa? Mereka masih menganggap bahwa Indonesia itu masih ada. Kalau perlu Indonesia itu nggak ada, dan wilayahnya itu udah jadi milik Belanda, kan seperti itu. Sehingga terjadilah agresi militer kedua, teman-teman. Nah, ditandai dengan apa sih terjadinya agresi militer kedua? Ini dengan Belanda itu melakukan serangan militer kedua ya, militer kedua di wilayah Republik Indonesia yang dilaksanakan terjadi pada tanggal 19 Desember 1948. Nah, dalam aksi tersebut, ya kan, Belanda itu juga menawan presiden dan wakil presiden. Tetapi diri teman-teman, Presiden Soekarno itu sudah siap ancang-ancang gitu loh teman-teman. Dia itu kan sebagai simbol negara ya. Dia menganggap bahwa ketika saya ditahan, ya kan, ditangkap oleh Belanda, negara ini tetap harus ada. Ya kan, tetap harus sistem pemerintahnya harus tetap jalan. Sehingga dia itu sebelum ditangkap, dia udah ngasih mandat duluan teman-teman kepada Menteri Ahmad Syarifudin Pramuka Negara untuk membentuk ya teman-teman pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi. Nah, kemudian setelah Presiden Soekarno beserta wakilnya Muhammad Hatta dan beberapa orang-orang ya itu ditangkapi oleh Belanda, Panglima Besar Angkatan Republik Indonesia Jenderal Sudirman ini menyingkir teman-teman keluar kota untuk memimpin perang gerilya. Jadi dia nyingkir, ya kan? Dia bersembunyi. Dia melakukan penyerangan gitu teman-teman, tapi dengan cara sembunyi-sembunyi. Nah, itu yang sudah kalian lihat tadi di video trailer Jenderal Sudirman. Nah, kemudian setelah Belanda ini kan akhirnya berhasil ya teman-teman menguasai Yogyakarta. Panglima Tentara Teritorium Jawa pada saat itu yaitu Kolonel Ahmad Haris Nasution ini mengumumkan berdirinya pemerintahan militer untuk Jawa. Nah, FYI teman-teman, Kolonel Ahmad Nasution ini adalah nanti kalian akan selalu mendengar nama ini khususnya ketika pemberontakan G30S. Ada yang tahu nggak siapa sih Ahmad Nasution ini? Dia termasuk yang pada pemberontakan tersebut dia harus kehilangan anaknya ya, yaitu Ade Irma Suryani yang ditembak oleh tentara PKI yang maksudnya PKI tentara angkatan darat yang yang membelot ke PKI seperti itu. Nah, kemudian gimana lagi sih jalannya? Nah, ternyata apa yang dilakukan oleh Belanda ini sudah dianggap cukup meresahkan ya, sangat meresahkan teman-teman bagi PBB, sehingga karena melihat kondisi Indonesia yang sudah sangat babak belur ya teman-teman ya, akhirnya pada tanggal 24 Januari 1969 Dewan Keamanan PBB ini mereka tuh melaksanakan sidang untuk mengeluarkan sebuah resolusi. Nah, resolusinya itu apa aja? Yang pertama, meminta supaya permusuhan antara Indonesia dan Belanda ini harus dihentikan. Kemudian yang kedua, Belanda itu harus menghentikan semua kegiatan operasi militernya dan Indonesia juga harus menghentikan aktivitas gerilyanya. Nah, kemudian yang poin ketiga, ini adalah Belanda itu harus segera membebaskan segera dan tanpa syarat semua tahanan politiknya sejak 19 Desember 1948. Nah, kemudian Belanda itu harus memberikan kesempatan kepada para pemimpin Indonesia untuk kembali ke Yogyakarta dan memberikan kekuasaan Indonesia sesuai batas-batas wilayah keindonesiaan yang telah disepakati dalam
perjanjian Renville. Jadi itu kayak gitu teman-teman. Belanda ini di agresi militer kedua itu juga melanggar perjanjian Renville. Jadi kondisinya Indonesia sudah sempit, diserang juga sama Belanda. Nah kemudian Dewan Keamanan PBB ini juga ini ya meminta agar segera dibentuk nih Dewan Pembuat Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Serikat selambat-lambatnya paling sampai tanggal 1 Juli 1949. Kemudian Dewan Keamanan PBB ini juga memerintahkan KTN atau Komisi Tiga Negara, ya kan Amerika, Australia, dan Belgia ini untuk memberikan laporan lengkap mengenai situasi Indonesia sejak tanggal 19 Desember 1948. Nah kemudian teman-teman KTN ini oleh PBB Dewan Keamanan diganti menjadi kunci, ya kan, atau United Nations Commission for Indonesia, yang artinya itu adalah Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia. Dengan perwakilannya itu ada Chrisley itu dari orang Australia, kemudian ada Hermans itu dari Belgia, dan ada Mary Cohen dari Amerika Serikat. Nah tugasnya kunci itu apaan sih? Yaitu adalah untuk melancarkan jalannya perundingan, kemudian mengurus pengembalian kekuasaan pemerintah Indonesia, lalu juga mengamati jajak pendapat atau plebiscit, dan yang terakhir adalah mengajukan usulan dan saran-saran yang dapat membantu pencapaian kesepakatan antara kedua negara, yaitu antara Indonesia dan Belanda. Nah, tetapi kembali lagi teman-teman, resolusi ini gatot, ya kan, atau gagal total. Nah, kenapa kok bisa gagal total? Karena Belanda nggak mau menepati resolusi tersebut dan mereka justru semakin gencar mempropagandakan bahwa Republik Indonesia itu sudah nggak ada lagi dan kini sudah berada di bawah kekuasaan Belanda. Nah ini tadi kalian sudah lihat ya teman-teman yang ada di video. Nah lanjutannya seperti apa akan saya sampaikan di pertemuan yang akan datang di hari Kamis tanggal 28 ya, berarti sebelum menjelang libur Lebaran ya teman-teman ya. Nah sekarang silahkan nih teman-teman untuk kamera harap dinyalakan. Dari sini apakah ada pertanyaan dan adakah kesulitan teman-teman mengenai TTS? Ayo nih guys, kamera guys, karena sudah selesai ya. Ayo silakan nih untuk kamera, harap dinyalakan ya. Silakan, karena di layar itu baru wajah ibu aja nih yang muncul. Ayo nih, silakan yang untuk yang lain nih untuk menyalakan kamera ya. Ini kayak Kresia, kayak Santi Buan, kayak siapa nih Abi, lalu ada Agnes, Ayo Edita, dan lain sebagainya, Marcelo, Wendy juga nih, silakan nyalakan kamera. Nah dari sini apakah ada pertanyaan teman-teman mengenai materi? Ada pertanyaan nggak sekiranya? Nggak buka. Nggak tahu saya lagi ngomong apaan sih kayak gitu ya kalian ya, karena udah jam terakhir ya. Tapi kembali lagi besok kemungkinan teman-teman ya untuk PH sendiri saya akan sistemnya mencongak ya. Nah apalah bukan mencongak, jadi nanti kalian langsung tulis jawaban. Jadi aku masuk soal kalian silakan untuk menulis jawaban, jadi nanti ketahuan ya jawabannya kayak gimana. Ini sistemnya untuk PH yang akan datang. Nah nanti jika ada pertanyaan, kalau kalian enggak menyampaikan pada pertemuan kali ini, bisa kalian sampaikan di lewat chat atau bisa kalian sampaikan di pertemuan yang akan datang. Nah untuk tugas, berarti untuk teka-teki, berarti saya batasi sampai pukul 3. Jadi kalau misalnya sampai ada yang belum mengirimkan, akan saya sampaikan namanya di pertemuan yang akan di pertemuan besok ya. Kalian silakan cek deh, nanti itu akan minta bantuan wali kelas buat ngasih list siapa aja yang belum mengirimkan teka-teki. Seperti itu ya teman-teman ya. Karena sudah pukul lebih 2 menit, mari kita tutup pertemuan kita hari ini ya teman-teman. Semoga pembelajaran nasional yang kesetaraan gender, kemudian pembelajaran KBM dari sesi kelima sampai sesi terakhir ini bisa semakin bermanfaat ya untuk kalian. Semakin menambah pengetahuan, wawasan, dan nilai-nilai yang baik dari apa yang kalian pelajari, semakin apa yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dan jangan lupa pesan Ibu, tolong ini karena saya sebagai PIC Hari Kartini ini ya, videonya ya guys, tolong pakai banget, segera dikirimkan, gitu ya, segera diupload.
Ya karena apa hadiahnya cukup menggiurkan. Nanti seperti apa akan disampaikan oleh para anggota OSIS ya di pertemuan yang akan datang. Jadi ini tolong nih pakai banget ya keterlibatan kalian dalam perlombaan ini. Kemudian itu aja sih teman-teman. Nah sebelum kita tutup, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan karena pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Doa akan dipimpin oleh siapa petugas doa hari ini? Oi, Oke, kontrol. silakan. Saya siapa ya ini ya? Terus Steven. Ah, Lucy. nggak bisa ikut, Oh, Cok. Lucy. Ya, Lucy. Silakan. Lucy. Teman. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas karunia-Mu, kami bisa mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Bapa, kini kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya semua ilmu yang dapat kami terima hari ini bermanfaat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, amin. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Santa Carolus Borromeus, doakanlah kami. Anjing, Bunda gua males. Elizabeth, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra Aturan ini dan disuruh Roh on-cam Kudus. nggak? Amin. Terima kasih ya teman-teman. Selamat beristirahat. Iya, dia Untuk malah. teman-teman OSIS nanti untuk latihan menggunakan link yang kemarin ya, yang link upacara. Untuk teman-teman yang OSIS. Kita nanti latihan pukul 1.30 ya teman-teman. Selamat beristirahat teman-teman semuanya. Kalian semua luar biasa. Terima kasih. Selamat siang. Kasih, Bu. Aduh, gua anjing ngapain coba? Bu. Apa? Adopsi bang. Oh. Siapa? Pit, lu ngomong ke dia aja kagak di Discord, Pit. Apaan? Enggak. Sampai males gua lah. Udahlah, cocok. Daniel punya PC langsung di story-storyin anjing. Ah, udahlah. Weh, kalian semua besok masuk kalian, cowok, bukan cuma yang Katolik. Ah. Mas Iya, semuanya. Aku udah nanya Bu Dewi. Lah, apaan? Pengen banget anjingnya pitah bangsat. Bu Dewi bilang gitu, Pak Advent bilang gitu, Pak Advent dapat info dari kepala sekolah. Iya, Udah pit. Yaudah pit kita cosplay Pit jadi agama Islam dah. Kita cosplay ke situ. semuanya goblok, mau Islam, mau Kristen, mau Konghucu. Ya udah aku pakai karpet nanti gua bawa nanti langsung gua. Oh iya. Iya, ateis. Rek, Amin. Nah, besok ini ke gereja Santo Delia tuh. iya. Perang. Katanya ya. Ya udah fix kita bawa karpet kita bisa. Iya, Pak. Iya, coba parah anjing. Gue nggak ikutan anjing lu. Dewi ateis ya gitu. Catat.
Waduh, waduh. Waduh. Kalau sih Ini masih oke ya. Bram, bener ini konspirasi macam apa yo? Ikutan. Gak ikutan Lamanya dari masukin. Menyembah berhala yo, as. Cok, masukin anjing. Yes. Apa nih pesan langsung? Gue kirim aja ke Erin begini. Minasung dari Kim Nam Suong. Apa nih? McDonald's. Aku udah lihat ini, gue sempet kirim juga begonya ke lu. Gue udah kirim cowok kemarin Nel jam 10.51 malam. Lihat lah. Apaan? Itu yang lu kirim barusan 104. Itu udah gue kirim kemarin gue udah lihat kok. Minandeng dengan Kim Nam Suong, Minandeng dengan Kim Nam Suong. Who has Down syndrome has wanted to be a cop since he was a kid. You know why I pulled you over? I was speeding. Nih coba berarti pelajaran ya besok. Ntar dikasih tahu Bu Dewi. Ah, tempe. Mager. No, why origin panda lah. Cuma pengen for second sama Oni. Pramuka ya? Batik, atas batik celana putih. Ngent. Ini saja sama dia tahu obat batuk yang manjur nih. Tunjuk. Apa itu? Itu loh. Obat batuk ya. Obat batuk ibu anak. Ya aku bukan ibu-ibu cu. Yang apa itu? Iya anjir. Ada ya. Apa? Halo, gue sebut anjing. 今回の件で、要少女が越見の縁を与えてくださった。承諾したく存じます。 Aduh. Kurang gede. Salah. Sel. Yo, padahal gue mau masak hari ini, tapi kompornya nggak nyala, padahal baru beli gas loh. Jadi Apaan, Bram? tapi kagak nyala, nah. Pak. Boy. Kok nggak ada suara si Marcel ya? Anjing. Yo, padahal gue mau masak Jelas-jelas hari ini. ada. Aduh, cok, Sel. Tapi kompornya nggak nyala, padahal baru beli gas loh. Nggak ada orang. Jadi Marcelnya tidur. Boy. Tidur. Marcel, sel. Kurang gede. Marcel, sel. Marcel, sel. Oh, station armulak kesanatil. Salah, Re. Itu pasrah gua malu, Re. Kurang gede anjing itu TikTok kurang gede. Gua pasrah, Re, malu, Re, sumpah. Pasrah gua anjing. TikToknya kurang gede, hei. Oh, kedengeran ya, sorry. Ini kayak memek. Enggak kedengeran. Bersih banget, gak ada suara dari tadi. Gue aja gak denger nih Bu Mary ngomong apa anjing. Cuma TikTok doang isinya brengsek. Babi ya. Sorry. Babi. Aja. Sorry. Bram. Boleh tutorin gue make puzzle maker yang lu punya gak? Nggak bisa dah. Gue lagi ada laptop yang butut. Nggak bisa gue. Enggak. Gue yang share screen, lu yang arahin. Nggak bisa gue. Melek. Iya. Makasih ya.
Enggak apa-apa kok. Skin, mana? Jadi lu mau ikut? Anjing di ghosting maksud. Tol. Futsal sama anak-anak lu pengen gua babat-babatin ngentot. Oh, berarti Nggak, udahlah lu udah cowok, lu mau jadi samsak aja lu dibabat-babatin dong, nggak usah latihan. Yang penting yang kuat body aja anjing. Rek. Apa Bram? Lu. What the fuck lu lalu. I am not a king, I am not a god, I am boss. Anjay. Woi, mana dang? Kita mesti skin lu. Sabar. Minandeng nene Kim Nam Swung. Minasaiko arigato. Anjas. Kamu bisa tahu ya kak? Ting, teng. Pakai apa, Bang? Uzo. Apa sih Erin? Gua aja udah masuk Erin. Lu ngapain ngetek gua bangsa? duduk nyaman bang, cobain tato di pasar hutan dong. Yes, Dan. Yes, kita akhirnya selesai. Jambatan OSISnya anjing. Mampus lu Felis. Internet gua nggak ada yang bener anjing. Look puzzle. Puzzle Orage sih paling gampang sih itu. Orage, siapa ya Orage? Itu apa, Pal? Tipe puzzle-nya? Crossword itu. Tentara tuh harus siap. Tentara nggak sangar. Minimal seperti kamu ini. Siap. Nih. Minimal kamu sangar ya. Kamu jangan seperti nggak sangar. Kalau kamu nggak sangar, tinggal pelanggaran. Siap. Kamu sangar. Kontol, siap. Marcel commute. Anjing. Gimana, Pal? Gimana cara Windows lo transparan, Cok? Bang. Apaan Windows transparan anjing? Transparan itu text barnya, manajernya. Bang, Ini. kenapa kamu mute Lebih aku, transparan Bang? ya, lebih transparan. Oh, dari itu gua, nggak tahu dari itu gua. Ini gimana, Pal? Puzzle. Anjing makin Microsoft Edge, Cok. Terus Ngadu-ngadu jangan, tuh tadi aku Udah, ditip dari Discord. dipin gua anjing. Jangan, Bram. Ya kan? Iya, udah gue bisa. ini. Dan enggak tuh. Kita nggak bakal ngadu DB santai. Apa? Mana share screen pepek? Aduh, gua nge-lag, Cok. No, lihat gua merah anjing 1000 ms. Crossword. Ngadu, Rek. Ngadu. Crossword dan. Ngadu. Iya. Gue pengen nyantai dulu, Cok. Iya, crossword benar. Create. Loading entot. Nih. Fix nih gara-gara Marcel anjing. Apa kontol? Gitu. Oh, gue kira dia ngomong kok gue sih. Oh. Iya. Gua ikutan dah, udah marah deh. Kagak anjing, gue lagi pusing. Lebaran rabar gak? Iya. Wacana ngasih lu kontol. Nah, kontol. Iya bang, salah gua bang.
Anjing apa itu ngentot? Zoom gue zoom. Berapa udah anjing? Unconditional. Unconditional. Itu Re. Ngapa? Gua aja nggak TikTok anjing. Gua nggak ada TikTok anjing dari temen gua bangsat. Gua nggak ada TikTok sumpah. Nggak liat TikTok ya, tapi yang hijau DC lo. Maksudnya apa? Nah, oh ini cuma buat gua itu. Oh ya. Siap. Tentara itu. Siap. Tentara itu harus siap. Papi munyanyu. Tentara itu harus apa dong? Jawa ya dong. Iya dan. Bangsat. Sinel goblok gitu. Taunya kayak kontol aja Sinel. Iya anjing. Siap, setang. Aduh, Misa. Serius pakai batik, Re. Baby, you are really something else. Ngentot nyetrum anjing. Goblok. Oh, dilihat, Cok. Itu dong. Itu yang gue tunggu-tunggu. Karena kalau dilihat isinya gimana, Cok? Gede ya? Iya, gunungnya gede-gede anjing. Iya, dah lah. Males. Tentara. Kontol. Stres anjing. Mel autis cowok ketahuin hal yang kayak gitu anjing. Ini si Re, Cok. Anjing. Kontol. Baby, you are really something else. Aduh, Cok. Oh bener, Cok. Kita ke sekolah lagi. Kapan? Besok. Tentara itu harus OSIS. Manusia kayak kalian. Tentara itu harus OSIS. Anjing. Harus hitam. Hitam OSIS. Anjing. Itu apa? Anjing online aja anjing. Harus tetap hitam. Siap. Bersama siap. 5 menit kamu ini. Siap. Kamu terus ya. Siap. Bukan. Itu pelanggaran. Siap. Udah kontol. Bukan tentara. Bapak siap. BBC News. Oh, nggak jadi Nan. Ternyata OSIS baru sekolah dan dari pagi sampai siang. Nah, OSIS lama cukup di rumah aja. Re. Lihat TikTok, Re.
Setel itu. Dan, Oi. saya skin dan. Anjing gede banget kontol. Anjing gede banget ngentot. Siap. Tentara nggak ada yang putih-putih. Minimal seperti kamu ini. Minimal kamu hitam ya. Diam goblok. Kalau kamu putih kamu pelanggaran. Kamu tampil ya. Kalau kamu putih kamu pelanggaran. Rek, setel. Kasih Rek. Orang dari mana coba? Putih pelanggaran anjing. Oh, berarti kita nggak usah ngomong-ngomongin ya, Bram? Lanjut, Rek, lanjut. Bentar. 10 dB. Yo, padahal aku mau masuk hari ini, tapi udah nggak nyala, padahal baru beli gas loh. Iya. Tapi kagak nyala, nah. Woi, nyala. Mampus lo. Dari siapa lo mau share screen? Untung gue pakai laptop warna hitam, anjing. Mampus lah. Mampus lo. Emang ada yang mau share screen? Ada yang mau share screen. Kincen aja Kincen. Mampus lo OSIS baru. Enak kan gara PC. Itu juga kenapa pakai tanda seru anjir. Gara-gara lu orang. PC gua laptopnya udah meninggal yang warna biru. Tosca kematian. Dan Oi. ini kalau laptop lu share screen yang dulu tuh meninggal langsung ya. Yang apa? Yang lama tuh. Yang butut. Yang udah jadul. Laptop lu yang lama sebelum lu pakai PC ini. Kenapa? Kayaknya langsung meninggal ya kalau share screen ya. Males, Cok. Berat. Emang berat anjing. Ini nih yang warna hitam yang gue pakai, laptop yang warna hitam. Meninggal anjing kayaknya kalau misalnya share screen. bilang aja nggak ada PC saya. Emang ada PC bilangnya kita nggak ada PC. Itu story ya. Tapi itu story. Oke. Ya, aku bohong. Bram. Oi. Arak yang bohong. Yaudah, ML aja yuk. Gua nggak bisa ganti akun, Cok, 10 menit apa 20 menit nih. Aduh. Felis kocek, Cok. Gue yakin sih Dan, kalau misalkan lu masuk Meet, Google Meet nih, pasti disuruh share screen, yakin gue. Ya, mampus, bisnet gue mati, goblok. Bilang bisnet gue mati. Gue udah bilang bisnet gue mati. Tapi enggak, gue nggak tahu ya. Emang bener weh, itu ke gereja semuanya? Hah? Yuk semuanya. Nah, lu ke gereja nggak, Nel? Apaan sih? Dom, mulut lu kayak anak ayam anjing. Ke gereja ya, ya iyalah. Itu pertama kali gue besok. Dom, ayo makan. Mie ayam sama si Leon sama Niko. My father already masak lah. What the fuck is that?
agak rada-rada ya. Apa rada-rada? Sange sama Leon. Re doang coy yang bisa Re doang. Discord ini sudah baik-baik saya. Bang nggak boleh main circle bang. Apa sih itu? Beneran ya? Iya deh. Lingkaran kecil, lingkaran besar. Kamu ter-outplay. Dalam rangka mengadakan acara Tag of War X Kartini Day, acara ini diselenggarakan tanggal jam 12 ya kan. Despacito. Persada Dede baca dari rumah. Bada Despacito. Persiapan misa seluruh peserta didik menuju ke gereja untuk mengikuti misa secara Seluruh peserta didik beragama Katolik. Bapak, titik. gua di sini seluruh peserta didik penting. Seluruh peserta didik beragama Katolik. Nah, di punya gua Katolik, Re. Bisa. Di punya gua kok Islam? Hah? Seluruh peserta didik yang berkulit. Kulit hitam wajib ke gereja. Kontol. Berarti lu dong. Scarlet Whitening. Scarlet Whitening. Apaan sih? Kembali goblok. Anjing mayoritas Tarkil kira apa tuh? Kulit hitam. Oh iya benar. Scarlet Whitening. Aduh. Enggak apa-apa, Rek. Kan itu, Rek. Kan Katolik harus hitam. Siap. Biar sangar. Biar di domba hitam. Kan? Biar hitam, bro. Biar di kambing hitam. What's wrong with you, my brother? Kan emang kenyataan dong. Intinya di Indonesia Katolik, Kristen, Cina, tuh sasaran. Apa tadi? Kristen, Katolik, Cina, dah. Kristen, Katolik, Cina. Lu kayak nggak tahu Indonesia aja, negara Konoha anjing. WKWK Land, WKWK Land. FPI enggak? Kayak nggak tahu negara Konoha aja. Enggak, cowok. FPI itu sebenarnya negara, ya. Bentar lagi jadi Gotham City, coy, Indonesia. Iya anjing. The power of Muslim. Nggak boleh melawan begal katanya. Wah parah. Dikebukin aja kok gitu dah. Iya, the power of Muslim. Iya. Kita sepong. Bram, TikTok, Bram. Habis itu otak temen-temen gue sepong anjing. Pal, lu PCS sehari berapa kali, Pal? PCS. Kontol. Itu kayaknya pertanyaan yang harus dijawab sama lu juga. Gue sleep call doang, cok. Nyetir. Enggak PCS. Ya gini dah yang McDonald. Enggak, bukan. Yang paling bawah.